Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Walhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas rahmat dan maghfirahnya kita bisa berkumpul bersama dengan keadaan sehat walafiat dalam mata kuliah pengembangan kepribadian ini. Salawat beserta salam marilah kita curah limpahkan pada Habibana wa Nabiyana, Nabi kita semua, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah dalam kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang materi teori kepribadian, yang mana dalam materi ini terdapat beberapa subbahasan, yaitu yang pertama pengertian kepribadian, yang kedua pengertian teori behavioristik, yang ketiga pengertian teori humanistik, yang keempat pengertian teori kognitif, dan yang terakhir yaitu pengertian kepribadian menurut perspektif Islam. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu pengertian kepribadian. Di sini pengertian kepribadian ada beberapa pengertian menurut para ahli, yaitu yang pertama menurut Koswara. Kepribadian adalah bagaimana individu menampilkan dan menimbulkan kesan bagi individu lain. Yang kedua ada teori menurut Allport, yaitu dia menyatakan bahwa kepribadian adalah suatu organisasi yang dinamis dari sistem psikofisis di dalam individu yang menentukan penyesuaian yang khas terhadap lingkungannya. Ada juga menurut Maramis, yaitu kepribadian adalah pola pikiran, perasaan, dan perilaku yang sering digunakan oleh seseorang dalam usaha adaptasi yang terus-menerus terhadap hidupnya. Yang terakhir, ada kepribadian menurut Freud. Menurut Freud, kepribadian adalah suatu struktur yang terdiri dari 3 dimensi, yaitu ID, ego, dan superego. Dari semua penjelasan pengertian kepribadian yang tadi menurut para ahli, dapat disimpulkan bahwa kepribadian adalah bawaan dari setiap individu sejak lahir, dalam segi kejiwaan maupun fisik, dan kepribadian dapat berubah seiring dengan pertumbuhan seseorang, di mana seorang tersebut dalam perjalanan hidupnya akan menerima rangsangan baik dari luar maupun dari dalam, dan orang tersebut akan menanggapi rangsangan itu dan kemungkinan akan berpengaruh pada sikapnya. Kemudian yang kedua adalah pengertian dari teori behavioristik. Behavioristik adalah sebuah aliran dalam psikologi yang diperkenalkan oleh John B. Watson. Teori behavioristik adalah teori yang mempelajari perilaku manusia. Dapat disimpulkan dari teori behavioristik bahwa istilah kepribadian hanyalah label deskriptif. Kepribadian menurut pandangan ini merupakan pola deskriptif pengalaman psikologis pada kenyataannya diakibatkan oleh lingkungan. Selanjutnya yaitu teori humanistik. Menurut Abraham Maslow, tingkah laku manusia lebih ditentukan oleh kecenderungan individu untuk mencapai tujuan agar kehidupan si individu lebih bahagia sekaligus memuaskan. Maslow mengemukakan bahwa individu berperilaku dalam upaya memenuhi kebutuhan yang bersifat hierarkis. Pada diri masing-masing orang mempunyai berbagai perasaan, seperti rasa takut untuk berusaha atau berkembang, takut untuk mengambil kesempatan,
takut untuk membayangkan apa yang sudah dimiliki dan sebagainya. Dari teori humanistik yang disampaikan oleh Maslow, dapat disimpulkan bahwa kepribadian manusia didasari oleh sebuah dorongan yang besar yang timbul dari dalam dirinya. Dorongan itu disebut dengan motivasi. Motivasi untuk mempertahankan hidup yang dapat diorganisasikan ke dalam sebuah hierarki kehidupan. Selanjutnya yaitu teori kognitif. Teori kognitif ini lebih menekankan bagaimana proses atau upaya untuk mengoptimalkan kemampuan aspek rasional yang dimiliki oleh orang lain. Oleh sebab itu, kognitif berbeda dengan teori behavioristik yang lebih menekankan pada aspek kemampuan berperilaku yang diwujudkan dengan cara kemampuan merespon terhadap stimulus yang datang kepada dirinya. Selanjutnya, kepribadian menurut perspektif Islam. Dalam perspektif Islam, kepribadian adalah integritasi sistem kolbu atau hati, akal, dan nafsu yang menimbulkan tingkah laku. Kepribadian ini memiliki 3 daya, yaitu yang pertama dari unsur kolbu, fitrah ilahiyah, sebagai aspek supra kesadaran manusia yang memiliki daya emosi atau rasa. Yang kemudian dari akal, fitrah insaniyah, sebagai aspek kesadaran manusia yang memiliki daya kognisi atau cipta. Yang kemudian dari nafsu atau fitrah hawaniyah sebagai aspek pra atau bawah kesadaran manusia yang memiliki daya konasi atau karsa. Alhamdulillah, dari awal sampai akhir materi yang dijelaskan sudah selesai. Mohon maaf bila terdapat kesalahan dan kekurangan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi saya, umumnya untuk semua yang menyaksikan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.